Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Deni Nurani Rahmawati SPD, guru biologi dari SMA Muslimin Cililin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau yang dikenal dengan teacher center. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang dibuat masih kurang inovatif, belum menggunakan model-model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Guru di sini belum menerapkan keterampilan abad 21. Belum melatih keterampilan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Selanjutnya, guru belum melakukan pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran belum menerapkan teknologi yang inovatif sehingga merasa murid menjadi lebih membosankan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, masih mengejar target ketercapaian materi. Di sini saya mungkin kadang selalu memaksakan semua materi supaya tercapai dalam satu kali pertemuan tanpa memperhatikan pemahaman siswa. Ikatan emosional yang kurang dengan siswa. Saya masih merasa kurang dekat secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman karakter yang kurang terbangun dengan baik. Selanjutnya, masih menerapkan sistem ancaman. Saya kadang masih menerapkan ancaman dan hukuman agar anak menurut kepada guru. Keadaan selanjutnya yaitu guru masih banyak mengutamakan hasil akhir daripada proses. Penilaian yang dilakukan oleh guru masih berfokus pada penilaian di akhir pembelajaran, bukan pada penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, guru masih menuntut siswa untuk menguasai semua bidang mata pelajaran. Di sini, siswa masih diharuskan untuk menguasai semua materi dari semua mata pelajaran sehingga sangat membebani siswa. Kemudian, guru juga masih kurang mengembangkan keterampilan soft skill siswa, di mana kemampuan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh siswa dalam dunia kerjanya nanti. Apakah hal ini sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ataukah masih sangat bertolak belakang? Yang mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru kita harus menghamba pada murid. Artinya melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga kita harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan karakter dan budi pekerti tentunya harus dilakukan agar siswa memiliki kemampuan intelektual yang sejalan dengan karakter dan budi pekerti yang luhur.
Kemudian di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara pun, pendidikan itu harus mampu menuntun siswa dalam menemukan minat, bakat, dan kompetensi dan yang dimilikinya. Lalu pendidikan pun harus memerdekakan murid dan pendidikan yang dilakukan oleh guru harus menyenangkan. Setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid dan pembelajaran, saya pun memiliki pemikiran lain. Yang pertama, ternyata pendidikan itu harus berpusat pada murid atau student center, sehingga siswa aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan. Kemudian pemikiran saya yang kedua adalah saya mulai membuat pembelajaran yang lebih inovatif dengan membuat perangkat-perangkat pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif seperti model pembelajaran problem based learning, project based learning atau discovery learning sehingga mampu merangsang siswa untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan berpikir kritis tentang suatu konsep yang diajarkan. Pemikiran saya selanjutnya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang selanjutnya adalah mulai menerapkan keterampilan abad 21 di dalam kegiatan pembelajaran saya seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian juga saya mulai menerapkan pembelajaran berbasis IT. Teknologi informasi sangat menunjang sekali dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan saat ini, yang sesuai dengan keadaan zaman dan karakteristik siswa yang sangat melek teknologi. Berbagai aplikasi teknologi saya gunakan seperti Nearpod, Padlet, Quizzes, Goosecast yang mungkin bisa membuat pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Kemudian saya juga tidak lagi mengejar target ketercapaian materi. Saya juga sudah mulai memberikan materi yang lebih sedikit, tetapi dengan materi itu siswa memiliki pemahaman yang menyeluruh dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga berusaha harus meningkatkan ikatan emosional dengan murid, melakukan pendekatan emosional yang lebih intens sehingga dapat mengetahui karakter murid dengan baik. Saya juga berpikir sudah tidak boleh menerapkan sistem ancaman, tetapi lebih ke memberikan konsekuensi, pemahaman tentang konsekuensi apabila siswa melakukan pelanggaran yang sudah disepakati dalam setiap pembelajaran. Dengan menerapkan sistem konsekuensi ini, siswa lebih bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak akan lagi melakukan kesalahan di kemudian hari. Kemudian, saya juga mulai berpikir untuk mengutamakan penilaian proses pembelajaran bukan pada penilaian hasil. Di sini saya lebih berusaha menghargai proses-proses pembelajaran yang dilewati oleh siswa meskipun terkadang hasil yang didapat kurang maksimal. Kemudian saya juga mendukung minat dan bakat siswa yang dimiliki dan yang disenangi sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya dengan lebih bahagia, lebih menyenangkan tanpa ada tuntutan atau tekanan dari guru atau pihak lainnya.
Kemudian saya juga berusaha untuk lebih melatih kemampuan soft skill siswa dalam setiap pembelajaran ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti kemampuan siswa dalam berkomunikasi di depan umum atau public speaking, berkolaborasi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki rasa percaya diri, pantang menyerah, bekerja keras, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang nanti tentunya akan dibutuhkan dalam dunia kerja mereka di kemudian hari. Lalu kemudian bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk murid dan pembelajaran saya di sekolah? Tentunya sudah saya simpulkan dan rangkumkan. Yang pertama, guru itu harus mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini teacher center harus diubah menjadi student center, di mana pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid. Yang lebih aktif adalah murid, bukan guru. Kemudian kesimpulan yang kedua, guru harus melakukan pembelajaran yang inovatif. Perangkat pembelajaran yang digunakan harus menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Ketiga, kesimpulan dari saya adalah guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga siswa tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, kita juga senantiasa melakukan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti secara terus-menerus atau kontinu. Pendidikan karakter seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sehingga siswa-siswi kita atau murid-murid kita selain memiliki kemampuan intelektual yang baik, juga memiliki sikap, karakter, dan budi pekerti yang luhur. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah mengenali karakteristik dari setiap murid dan melalui pendekatan emosional, serta juga menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua siswa, sehingga kita bisa menuntun siswa kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan kesimpulan yang terakhir, kita harus selalu memberikan contoh yang baik, menjadi suri tauladan bagi murid kita, sehingga murid-murid kita pun memiliki karakter yang baik. Mungkin itu pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.